Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Laufik, absen 20, NIM 126201203 298. Baik, di sini saya akan membahas tentang atau akan mereview tentang film yang berjudul Tanda Tanya. Dalam film ini mengandung toleransi yang tinggi dan juga berbeda-beda ras, suku, dan agama. Alur cerita film ini berkisar pada hubungan antara ketiga keluarga, yaitu Buddha, Muslim, dan Katolik, di sebuah area dekat Pasar Baru. Dalam lokasi tersebut terdapat masjid, gereja, dan kelenteng yang tidak berjauhan, meskipun ada kejadian-kejadian yang kurang baik dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Salah satunya yaitu adanya keributan antara sekelompok orang Muslim dan seorang yang keturunan dari Cina mengejek orang Islam tersebut dengan mengatakan teroris, dan juga sebaliknya, sekelompok orang Muslim yang mengatakan bahwa itu orang Cina dengan sebutan sipit karena keturunan dari Cina. Selanjutnya, dalam film tersebut ada seorang janda yang keluar dari Islam atau murtad dan mempunyai anak yang bernama Abi. Dalam adegan tersebut, Rika sedang menjemput anaknya yang pulang dari masjid sesudah mengaji. Meskipun Rika sendirian dalam agamanya, bukan lagi Islam, akan tetapi dia menyuruh anaknya untuk memperdalam ilmu agamanya. Selanjutnya, dalam film tersebut pada menit 19:32, yaitu Kohtan yang sedang menjelaskan tentang pisau-pisau mana yang digunakan untuk memotong babi dan juga pisau yang bukan untuk babi. Di situ bisa kita cerna dalam pemilahan pisau tersebut dengan multikulturalisme, karena pelanggannya bukan hanya orang Cina saja, akan tetapi juga seorang Muslim, dan karyawan pun juga ada yang seorang Muslim juga. Maka oleh karena itu, sikap toleransi agama di sini harus ditetapkan yang ditetapkan oleh Kohtan. Selanjutnya ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pada menit ke 36:13, yaitu di situ dibacakan Tuhan-Tuhan yang menurut orang-orang yang berada di dalam gereja tersebut. Di situ bertepatan Tuhan menurut Rika. Di situ dibacakan yaitu yang berbunyi begini: Tuhan itu Allah, Dia Ar-Rahman, yang artinya Maha Pengasih. Yang kedua, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Malik, yang artinya Maha Memerintah, dan Al-Qudus, Maha Suci. Al-Mu'min, Maha Pemberi Keamanan. Al-Muhaimin, Maha Pemelihara. Dari sini bisa kita artikan bahwa walaupun Rika sudah tidak beragama Islam, akan tetapi Tuhan menurut Rika adalah Allah. Selanjutnya pada menit 43, Menu adalah sosok yang solehah, istri yang taat dan berbakti, serta sosok ibu yang sangat mengayomi anak-anaknya. Menu memiliki kepribadian yang begitu sabar dan tabah. Hal ini didukung dengan adanya kondisi di mana suami Menu yang belum memiliki pekerjaan, ia tetap menerima dengan lapang dada semuanya. Menu adalah orang yang pandai, yang memiliki pikiran yang jauh terbuka mengenai adanya pandangan perbedaan agama di kehidupan sekitarnya. Di mana tempatnya ia bekerja, ia mencoba untuk menjaga jarak antara agama dan memberikan penjelasan kepada orang-orang yang berkunjung ke rumah makan Cina itu. Karena bos dari Menu itu adalah orang dari Cina yang beragama bukan Islam. Selanjutnya beralih dari adegan selanjutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang adegan pada malam hari diadakan sebuah acara di gereja dengan mengaktorkan
seorang muslim yang ternyata di situ aktor muslim itu mengaktorkan seorang Yesus, dan ternyata yang mengaktorkan Yesus itu adalah seorang muslim yang taat beragama. Sebelumnya banyak orang Katolik yang tidak setuju akan hal itu dan terjadi kegaduhan di dalam gereja tersebut. Banyak orang yang tidak suka atau tidak ingin seorang muslim itu dijadikan aktor Yesus dalam acara tersebut. Setelah kegaduhan yang sangat meresahkan itu, ada seorang pendeta yang telah memberikan pencerahan kepada orang-orang yang Katolik itu secara perlahan dan bijaksana. Akhirnya acara tersebut dijalankan dengan baik dan lancar. Setelah itu pada menit ke-60, Kohtan memberitahu kepada anaknya yang bernama Cohen agar tidak berjualan babi selama 1 bulan dikarenakan bulan puasa. Dari sini bisa diambil hikmahnya bahwa toleransi umat beragama sangat tinggi yang selalu menghargai kegiatan atau acara-acara tertentu dalam beragama. Sikap yang diutarakan oleh Kohtan itu yaitu dia menghormati umat Islam yang sedang berpuasa selama 1 bulan. Selanjutnya dalam adegan lain yaitu yang sangat mencolok, yaitu mengenai konflik umat beragama, adalah ketika Soleh bersama rombongan kaum muslim menghancurkan restoran milik Kohtan yang tidak memberikan libur lebaran bagi karyawannya, termasuk menu. Kinerja Hendra sangat berbeda dengan ayahnya, yaitu yang terkenal toleransi. Pada kinerja Hendra tersebut, karyawan muslim tidak diperbolehkan ada di waktu sholat. Pada waktu bulan puasa, tirai-tirai dicopot karena dianggap membuat sepi pelanggannya. Dan yang paling kejam yaitu cuti libur lebaran yang biasanya 5 hari harus dipotong menjadi 1 hari. Hal tersebut tentu saja membuat orang-orang atau orang yang beragama Islam menjadi tersulut emosinya, yaitu dengan adanya seorang yaitu yang bernama Soleh yang naik pitam dan mengajak teman-temannya meminta keadilan dan toleransi kepada Hendra dan keluarganya. Dan selanjutnya yaitu pada waktu yang bersamaan Soleh menggerebek dalam restoran tersebut dengan banyak teman-temannya dengan memberitahu teman-temannya untuk menggerebek dan menghajar seorang yaitu yang bernama Hendra. Dan tidak sengaja Kohtan yang memberitahu Cohen ketika di dalam restoran tersebut agar menutup restoran tersebut turut menjadi korban dalam kejadian tersebut. Dan akhirnya Kohtan meninggal dunia dan meninggalkan wasiat pada Hendra bahwa anaknya harus berubah dan memilih jalannya sendiri, yaitu memilih agama. Pada akhirnya cerita digambarkan menurut dan Hendra berjalan berdampingan. Setelahnya Hendra memutuskan untuk memeluk agama Islam. Hendra kembali membuka rumah makan masakan Cina warisan ayahnya tanpa menggunakan daging babi. Adegan tersebut bisa memiliki banyak makna. Pendapat yang kontradiktif dapat mengatakan Hendra berpindah Islam semata-mata agar dapat menikah dengan Menu. Namun, bagi yang melihat tayangan tersebut berpandangan positif akan beranggapan bahwa Hendra memutuskan menjadi muslim karena memang dia menemukan jati dirinya sendiri. Baik, selanjutnya dalam kejadian yang lain yaitu dalam acara yang terdapat acara lagi di gereja dengan mengaktorkan seorang muslim yang menjadi aktor di depan dengan semua umat-umat agama Katolik yang sedang beribadah di
gereja dengan diamankan oleh pengamanan yang super ketat dari Banser. Itu merupakan toleransi yang sangat tinggi dari kedua agama tersebut. Yang di situ beranggapan bahwa Islam dianggap oleh agama lain sebuah teroris, maka di situ Banser menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang baik. Oleh karena itu, Soleh yang menjadi seorang Banser tersebut mengamankan daerah-daerah dari ancaman seperti bom, seperti lainnya. Di situ yang sedang menjaga gereja tersebut. Setelah itu Soleh masuk ke dalam gereja untuk memeriksa apakah ada bom atau yang unsur-unsur negatif dalam acara tersebut di malam hari tersebut. Dan akhirnya Soleh menemukan bom. Setelah itu Soleh membawanya bom keluar dan selanjutnya Soleh membawa bom itu keluar dari gereja tersebut dengan mengorbankan dirinya menjadi korban untuk menyelamatkan semua umat di sekitar tersebut, yaitu salah satunya yaitu seorang yang beragama Katolik. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.